Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ke kelas 10 nih dari 10 di pembelajaran chemistry online learning. Nah, terasa udah kita masuk ke pekan keempat pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kita akan membahas masih mengenai reaksi redox. Kenapa? Karena dari hasil evaluasi baik yang lewat games maupun yang lewat Google Form, ternyata tingkat pencapaian kalian masih di bawah 50%. Jadi rata-rata masih di bawah 75. Jadi berharap ketika kalian menyaksikan video ini, kalau misalkan kalau kalian menyaksikan video ini, jangan melakukan kegiatan sambilan ya, tapi fokus. Jangan sampai karena saya bilang absen lewat YouTube, jadi mata-mata cuma ngeliat absen doang tanpa memperhatikan apa sih yang disampaikan di video. Jadi sekarang kalian nonton video ini sampai tuntas. Kalau emang kalian bisa belajar mandiri dengan menggunakan buku paket atau media lain, terserah. Alhamdulillah, saya hanya sekedar memfasilitasi. Oke, untuk masuk ke contoh reaksi redox, itu kan kemarin kita udah bahas bahwa reaksi redox definisinya itu ada tiga. Ada yang menggunakan konsep oksigen, ada yang menggunakan konsep elektron, dan konsep perubahan bilangan oksidasi. Nah, sebenarnya dua konsep ini yaitu dengan penggunaan konsep serah terima elektron dengan konsep perubahan bilangan oksidasi ini satu kondisi. Dimana kalau ada reaksi yang menerima elektron berarti dia katakan itu reaksi reduksi. Namun sebaliknya kalau ada reaksi yang melepas elektron berarti itu reaksi oksidasi. Nah, sekali lagi kalau kalian mau memahami reaksi redoks ini, kalian harus mengulang lagi atau memahami kembali aturan-aturan mengenai prinsip bilangan oksidasi. Bahkan saya punya di sini CO ya. Berarti kalau kayak gini ini termasuk kategori senyawa biner, yaitu senyawa yang tersusun atas dua unsur. Nah, biasanya kalau kayak gini kalian bisa mulai menentukan biloxo itu mulai dari unsur yang paling belakang ya. Kita tentukan dulu apakah CO ini ya senyawa netral atau bukan. Oke, masih ingat kemarin senyawa netral? Ya. Kalau di sini tidak ada pangkatnya, ya baik plus atau minus, maka ini menandakan senyawa netral. Dan total keseluruhan bilox antara C dan oksigen itu sama dengan 0. Ya. Sekarang kita mulai dari unsur yang paling kanan. Ya, jadi kalau untuk senyawa biner bisa dimulai dari yang paling kanan. Oh ini. Ya. Yang dua ini dari elektron yang diperlukan untuk stabil. Berarti karbon berapa? Ya. Karbon itu berarti kita anggap si X. Ya, kalau kita kerjakan secara matematika berarti X ditambah minus 2 sama dengan 0. Ya, berarti X sama dengan plus kali minus. Ya, minus. Minus ini kalau pindah ruas berubah jadi plus 2. Ya, dapatlah bahwa ternyata biloxi karbon ini adalah plus N2O4. Masih di kategori senyawa biner, cuma di sini jumlah atomnya berbeda. Ya, teknik pekerjaannya seperti apa? Teknik pengerjaannya sama tadi seperti yang sebelumnya. Kita mulai dari unsur yang terletak paling sebelah kanan. Ya, oke. Nah, ini berarti total senyawa netral. Berarti kita mulai di sini nitrogen. Yang kita cari berarti unsur yang sebelah kanan. Kita mulai dari jumlah atomnya. Jumlah atomnya berapa di sini, N? Ya, ada 2 kali bilox N. Oke, ditambah unsur kedua. Berapa jumlah atomnya? 4 ya. 4 dikali bilox O dengan 0. Karena si biloxi N yang kita cari, kita asumsikan biloxi nitrogen adalah X. Atau jangan X deh ya. N aja. 2 kali N ditambah 4 kali 6. Oksigen sama, dia golongan 6A, berarti biloxnya min 2 kali N 2N ditambah 4 kali min 2, berarti min 8. Ya, berarti 2N sama dengan plus kali min minus. Itu ada di ruas sebelah kiri. Nah, karena kita mencari 2N yang tadi yang minus 8 pindah ruas ke sebelah kanan, awalnya berubah jadi plus. Sehingga bilox satu atom nitrogen adalah plus 8 dibagi 2. Plus 8 bagi 2 berarti plus 4. 8 tadi 2 di sini min
atau yang kedua. Oke, sekarang kita bahas ke contoh senyawa ionik. Nah, ini berbeda dengan senyawa netral. Kalau senyawa ionik, di sini ada pangkatnya, baik minus atau plus. Sehingga total biloxnya tidak sama dengan 0, tapi sesuai dengan keterangan pangkatnya. Kalau di sini minus tapi nggak ada angkanya, berarti nilainya 1. Terus persamaan pangkatnya 1. Kali pertama ada unsur C sama unsur N. C ini di sini nggak ada indeksnya, berarti nilainya jumlah atomnya 1. 1 dikali bilox C ditambah nitrogen, jumlah atomnya juga 1. 1 kali bilox N sama dengan total keseluruhan nilai ini min 1. Berarti yang kita cari adalah unsur yang ada di sebelah kiri. 1 kali C ditambah nitrogen. Ya, jadi walaupun misalnya kita tahu nitrogen itu kan ini, sambil tahu C itu kan sebenarnya golongan 4, berarti biloxnya min 4. Ya, jadi golongan metaloid itu golongan 4, biasanya dia punya bilox lebih dari 1, sama seperti golongan transisi atau golongan min. Sehingga kalau kayak ini pokoknya prinsipnya adalah unsur yang paling ujung ini biasanya kalau dia bukan golongan 1 sampai 3, kita bisa harus mencari keluar. Sehingga di sini nitrogen, ya, nitrogen golongan 5. Berarti biloxnya sama dengan min 1 kali min 3 sama dengan min 1. 1 kali C berarti C ditambah 1 kali min 3 min 3. C sama dengan, lanjut ya, sekarang ke senyawa yang tersusun atas 3 unsur. Kalau misalkan kalian diminta untuk menentukan bilox untuk senyawa yang tersusun atas 3 unsur, yang kita cari adalah unsur yang ada di tengah. Kalau senyawa yang cuma 2 unsur, yang kita cari adalah unsur yang paling sebelah kiri. Nah, ini kita mulai dari unsur yang paling ujung sebelah kanan, oksigen. Oksigen itu kan tadi golongan 6A, berarti biloxnya adalah minus 2, kita tulis di bawahnya. Untuk menentukan bilox P, berarti masing-masing bilox dikalikan dengan indeks dari jumlah atom masing-masing. Oksigen di sini jumlahnya ada 4, berarti min 2 kali 4, sini min 8. Hidrogen ini golongan 1A, berarti biloxnya plus 1. Plus 1 kali 3 dapat plus 3. Nanti jumlah total ya, kalian jumlahkan. Plus 3 tambah min 8, berarti itu sama dengan minus 5. Ya, di sini P masukin, plus P sama dengan 0. Ya, 0 ini adalah total karena dia adalah senyawa netral. Plus 3 min 8 itu berarti min 5 tambah P sama dengan 0, sehingga nilai P sama dengan min 5 pindah ruas jadi positif 5. Oke. Sehingga kita dapat P di sini biloxnya plus 5. Jadi kalau untuk senyawa yang tersusun atas 3 unsur, yang kita cari sebagai X adalah unsur yang ada di tengah. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi. Kalau reaksi berarti di sini sudah ada 2 ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Sekarang kita akan menentukan apakah dia termasuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, kita mulai dari unsur yang sebelah kiri. Untuk reaksi seperti ini, angka yang berfungsi sebagai koefisien tidak usah dihiraukan. Ini misalnya kita anggap ada elektron, ini nggak usah. I min, karena ini adalah cuma satu unsur dan bermuatan, ya, ini berarti ion tunggal. Kalau ion tunggal, maka biloxnya sesuai dengan pangkatnya. Berarti di sini min 1. Nah, I2 hanya ada satu unsur, yaitu unsur I. Indeks ya di sini ada 2. Ya, berarti ini adalah unsur bebas karena hanya tersusun atas satu unsur. Kalau dia unsur bebas, berarti biloxnya adalah sama dengan 0. Karena di reaksi sini hanya ada satu unsur, maka kita sudah bisa langsung menentukan apakah di sini terjadi kenaikan atau penurunan bilox. Kita mulai dari unsur yang sebelah kiri. Ini unsurnya sama-sama I. Jadi yang kita lihat adalah unsur yang sama. I yang sebelah kiri biloxnya min 1, sebelah kanan 0. Min 1 ke 0 berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sehingga reaksi di sini disebut reaksi oksidasi. Oke.
Sekarang contoh yang selanjutnya, MnO4 min menjadi Mn2 plus. Ini karena ion tunggal berarti bilangan tetap plus 2. Di sini yang kita cari berarti Mn ya. Karena oksigen udah jelas min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8. X tambah min 8 sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan 7. Jadi dari mana 7 kalian bisa coret-coret sendiri. Sehingga sekarang kita tarik garis hubung. Mn di sebelah kiri atau reaktan plus 7. Mn yang sebelah kanan di sini plus 2. 7 ke plus 7 menjadi plus 2. Berarti dia turun 5 tingkat. Sehingga di sini kita namakan reaksi adalah reaksi reduksi. Ya. Oke, ini contoh yang 3 untuk yang reaksi oksidasi reduksi. Sama ya, 2 Mn-nya kita coret. Cu2+, ini sama-sama satu unsur, ini ion tunggal, ini unsur netral. Kalau dia ion tunggal berarti biloxnya sesuai dengan muatannya, yaitu plus 2, di sini 0. Lihat, plus 2 ke 0 berarti terjadi penurunan. Sehingga disebut dengan reaksi reduksi. Nanti setelahnya kita akan menggabungkan apakah dalam reaksi kimia ada reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Contoh reaksi kimia yang di sini di mana ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi secara bersamaan. Prinsipnya di sini koefisien kita abaikan, ya. Jadi kita tulis Goldilocks di bawah unsur ya untuk satu atom. Oksigen min 2, hidrogen berarti plus 1. Jadi nggak usah dikalikan dulu kalau untuk menentukan Goldilocks. H plus, berarti ini ion tunggal, Goldilocks-nya berarti plus 1. Ini M nggak usah. Oksigen O2. O2 itu berarti adalah unsur bebas karena hanya tersusun atas satu jenis unsur sehingga Goldilocks-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita fokus apakah ada perubahan unsur yang sejenis Goldilocks-nya. Di sini cuma ada 2 unsur. Ada unsur H dan O. Sekarang kita cek. Di sini H plus 1 di sebelah kiri. H sebelah kanan juga plus 1. Berarti dia tidak mengalami perubahan. Oksigen di sini minus 2, di sebelah kanan 0. Ya, berarti dari min 2 ke 0 dia adalah reaksi oksidasi. Berarti di sini bukan reaksi reduksi, hanya reaksi oksidasi saja. Reduksinya tidak ada. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Mg2 plus yang tunggal berarti biloxnya plus 2. Cu unsur bebas biloxnya 0. Di sini Mg unsur bebas nggak ada keterangan plus minus berarti biloxnya 0. Cu2 plus sini plus 2. Sekarang kita hubungkan unsur yang sejenis. Apakah terjadi perubahan bilox? Mg sebelah kiri plus 2, sebelah kanan 0. Cu sebelah kiri 0, Cu sebelah kanan plus 2. Plus 2 ke 0 berarti mengalami penurunan sehingga disebut reaksi reduksi. Sebelah kanan Cu, sebelah kiri Cu 0, kanan jadi Cu2 plus, berarti 0 ke plus 2 dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini berarti contoh dari reaksi redoks. Kenapa? Karena ada reduksi dan juga ada oksidasi. Oke, sekian pertemuan kali ini. Saya harap kalian bisa belajar lebih lanjut ya. Kalian cuma contoh sedikit aja. Silakan cari di buku paket, di Google, di video lebih lanjut. Kalau misalnya yang kurang paham, silakan ditanya atau didiskusikan boleh di grup WhatsApp atau di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.